I got so much money. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Halo semuanya, kenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Sisilia Mandarwati, saya Ratu Agustina Stangga, saya Gisela Dwi Mawisanduki, saya Berta Elisa. Pada video kali ini kami mengangkat tema peran keluarga Kristiani mengabdi pada kehidupan yang berisukan yang pertama yaitu pendidikan, kedua pendidikan seksualitas, ketiga pendidikan iman anak. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Ketidaksetaraan dalam pendidikan menjadi isu kritis di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Isu-isu dalam pendidikan di Indonesia antara lain yaitu ketidaksetaraan dan akses pendidikan, terutama terlihat di daerah pedesaan dan komunitas miskin, di mana anak-anak kesulitan mengakses pendidikan berkualitas karena jarak, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih dalam. Dominasi pendidikan Jawa sentris, di mana pendidikan berkualitas terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Daerah di luar Jawa mengalami ketertinggalan pendidikan, kurangnya infrastruktur pendidikan dan akses ke fasilitas dasar. Selain itu, kekurangan tenaga pendidik berkualitas, di mana daerah-daerah di luar Jawa menghadapi kekurangan guru dan pendidik berkualitas. Selain itu, kesulitan menempatkan pendidik berkualitas di daerah terpencil. Ada lagi aspek sosial dan budaya, di mana kesadaran akan pentingnya pendidikan dan motivasi belajar rendah di beberapa wilayah. Faktor budaya, faktor sosial, dan ekonomi mempengaruhi masalah ini. Selain itu, biaya pendidikan yang tinggi juga menjadi kendala bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan dampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia ini masih jauh dari harapan, di mana kesenjangan pendidikan yang signifikan mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi. Berdasarkan isu permasalahan ini, mari kita melihat perspektif ajaran Gereja Katolik dari ensiklik Populorum Progressio yang dikeluarkan oleh Paus ke-6 tahun 1967, di mana ensiklik ini menekankan pentingnya akses setara ke pendidikan untuk semua individu. Pendidikan berkualitas dan merata harus diberikan tanpa memandang ras, kelas sosial, atau kondisi ekonomi, di mana akses setara ke pendidikan membantu mencapai keadilan sosial dan pembangunan manusia yang holistik, mendorong individu mencapai potensi penuh mereka dan berpartisipasi dalam masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Yang kedua, ada dokumen Gravisium Educationis dari Konsili Vatikan II tahun 1965, di mana pendidikan ini adalah hak fundamental setiap individu dan bagian integral dari perkembangan manusia, yang menekankan peran Gereja Katolik dalam mendukung dan mempromosikan pendidikan Kristen, termasuk moral dan agama. Dan pendidikan juga membentuk kepribadian serta kemampuan individu yang kontribusinya positif bagi masyarakat dan dunia, mendorong umat Katolik untuk mendukung pendidikan Kristen berkualitas dan nilai-nilai moral dalam konteks pendidikan. Yang ketiga yaitu ajaran Gereja Katolik dari ensiklik Caritas in Veritate yang dikeluarkan oleh Paus Benediktus ke-16 tahun 2009, di mana ensiklik ini menggali konsep pembangunan manusia integral dengan cinta dan kebenaran. Pendidikan berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, dan lebih berfokus pada pengembangan pengetahuan, karakter, moralitas, dan nilai-nilai berkelanjutan. Selain itu, pendidikan yang mencerminkan cinta dan kebenaran membentuk individu yang kontribusi positif terhadap masyarakat dan kesejahteraan bersama. Nah, untuk mengatasi isu ketidaksetaraan dalam pendidikan di Indonesia dan menjalankan ajaran Gereja Katolik tentang pendidikan, berbagai pihak dapat berkontribusi dalam upaya pemecahan masalah ini. Solusinya yaitu yang pertama dari pemerintah Indonesia sendiri, di mana pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang kedua yaitu dari lembaga pendidikan itu sendiri. Lembaga pendidikan itu sendiri harus memastikan infrastruktur pendidikan yang baik, termasuk gedung, sarana prasarana pendukung, akses kelistrikan dan bersih di daerah terpencil. Selain itu, lembaga pendidikan juga harus melakukan pelatihan dan dukungan bagi
guru atau pendidik di daerah terpencil agar mereka dapat memberikan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga, dari individu dan masyarakat itu sendiri, di mana individu dan masyarakat itu sendiri harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan motivasi belajar di komunitas, terutama di daerah yang kurang berkembang. Yang keempat, yaitu upaya dari gereja Katolik sendiri, di mana melanjutkan peran dalam pendidikan Katolik yang berkualitas, termasuk pendidikan moral dan agama, membantu dalam mobilisasi sumber daya dan dukungan dari umat Katolik untuk mendukung pendidikan dan proyek-proyek pendidikan di daerah-daerah yang membutuhkan. Yang kelima yaitu kerjasama antara pemerintah, gereja, dan masyarakat. Nah, upaya dari kerjasama antar pemerintah, gereja, dan masyarakat itu sendiri yaitu harus membangun program kemitraan antara pemerintah, gereja, dan masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Kemudian juga harus melibatkan masyarakat itu sendiri dalam pengambilan keputusan pendidikan sehingga mereka merasa memiliki pendidikan anak-anak mereka. Baiklah, saya akan menjelaskan isu tentang pendidikan seksualitas. Nah, di sini kelompok kami mengangkat isu tentang pendidikan seksualitas pada anak usia dini. Pada umumnya, pendidikan seksualitas diketahui bahwa itu merupakan bagian dari pendidikan keseluruhan yang tidak dapat dipandang sebagai satu hal yang terpisah. Satu hal yang terpisah itu adalah antara badan dan jiwa. Nah, pendidikan seksualitas ini merupakan salah satu cabang cara atau untuk mendewasarkan kaum muda-mudi kita. Nah, pendidikan seksualitas yang tidak berjalan atau tidak berhasil itu jika mereka tidak menghubungkan antara iman yang hidup, rasa hormat, dan kebajikan-kebajikan kehidupan Kristiani. Maka dari itu perlu dalam diri kita itu diterapkan yang namanya itu kedisiplinan dalam diri serta semangat berkorban yang pastinya. Pendidikan seksualitas bermula dari dalam diri seorang pendidik. Nah, dalam keluarga itu seorang pendidik itu adalah orang tua kita. Nah, maka dari itu pendidikan seksualitas pada anak usia dini diharapkan orang tua sudah mau mengetahui tentang apa yang menjadi bagian, apa yang menjadi materi tentang pendidikan seksualitas yang dapat mereka terapkan kepada anak-anaknya supaya mereka tidak terjerumus. Nah, maka dari itu, orang tua sebagai tokoh utama mereka harus menciptakan suasana rumah atau dalam keluarga itu yang harmonis, di mana kata harmonis ini merupakan hal sederhana yang dapat dilakukan dalam keluarga untuk mendidik anak-anak, terutama dalam pendidikan seksualitasnya. Nah, kalau bermula jika keluarga kita antara ayah dan ibu harmonis menciptakan keluarga yang hangat dan hidup, maka anak-anak akan merasa nyaman, tidak terancam. Maka anak-anak akan terlatih dalam dirinya menjadi anak yang teladan, anak yang baik. Nah, maka dari itu diharapkan orang tua sebagai tokoh utama itu ya harus mengajarkan hal-hal yang baik atau memberikan contoh yang baik. Contohnya mengajarkan anak-anak pendidikan seksualitas itu berbicara yang sopan, tidak berkata kasar. Terutama dalam rumah kita itu ada ayah, ibu, kakak atau abang. Nah, anak kecil, anak usia dini, kita bisa melatih mereka untuk jika seandainya mereka mandi dalam kamar mandi, seandainya mereka membawa pakaiannya langsung ke kamar mandi dan tidak berganti pakaian di kamar. Supaya apa? Nah, itulah hal sederhana yang dapat diajarkan orang tua supaya pendidikan seksualitas itu memang berguna dan bermanfaat pada anak usia dini. Dan dengan itu, anak usia dini sudah terlatih dan terbiasa. Pendidikan seksualitas pada anak usia dini itu sangat penting. Supaya apa? Supaya mereka sudah beranjak dewasa atau sudah mengalami masa pubertasnya, mereka tidak jatuh atau mereka sudah memahami apa yang menjadi kesalahan atau apa yang menjadi hal-hal negatif yang perlu dihindari supaya mereka tidak mengalami contohnya hamil di luar nikah, pergaulan bebas dan lain-lainnya. Nah, menurut pandangan gereja terhadap pendidikan seksualitas usia dini, bagaimana pandangan gereja terhadap pendidikan seksualitas usia dini itu sering mencerminkan tentang nilai-nilai etika dan moral yang merupakan dasar dari ajaran gereja. Nah, perlu dicatat lagi bahwa pandangan ini bervariasi tergantung pandangan gereja tersendiri. Nah, berikut ini pandangan gereja Katolik terhadap pendidikan seksualitas usia dini. Pertama itu pendekatan moral dan etis. Nah, gereja lebih menekankan kepada pendekatan seksualitas dengan landasan moral dan etika supaya mereka mendorong anak-anak untuk memahami seksualitas. Yang kedua, peran orang tua. Nah, gereja juga mendorong peran orang tua itu sangat penting dalam mendukung pendidikan seksualitas usia dini. Mereka memiliki peran penting supaya anak-anaknya tidak terjerumus ke dalam hal negatif. Yang ketiga, abstain dari seks sebelum menikah. Ini gunanya untuk menghindari hamil di luar nikah atau pernikahan usia dini. Nah, berarti yang bisa melakukan seks atau hubungan seksualitas itu adalah mereka yang sudah menikah. Jadi itu pendidikan seksualitas yang seimbang, di mana itu keseimbangan antara biologis, emosional, dan sosial. Nah, mengapa demikian? Ini untuk menghindari praktik seksual yang berisiko dan menjaga kesehatan fisik dan emosional. Kelima itu kebangkitan nilai-nilai keluarga. Nah, di mana kita ketahui bahwa gereja selalu mempromosikan keluarga sebagai tempat yang cocok untuk memahami seksualitas. Di mana pendidikan seksualitas pada usia dini itu ya dianjurkan dimulai dari keluarga sebagai pendidikan utama. Yang terakhir itu adalah pendidikan untuk diingat bahwa pandangan gereja itu ya bisa berbeda-beda tergantung gereja masing-masing.
Dan juga ini tergantung dan kembali kepada orang tua sebagai pendidik utama, peran utama, dan menjadi teladan untuk anak-anak kita sebagai individu. Dan kita harus memahami pandangan gereja tersebut tentang pendidikan seksualitas itu, supaya kita memperhatikan nilai dan keyakinan dalam diri kita serta menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Isu yang ketiga adalah pendidikan iman anak. Pendidikan identik dengan guru yang mengajar dan mendidik anak di sekolah. Namun, ada juga peran keluarga yang berperan penting untuk mendidik anak-anaknya, terlebih soal iman. Melalui pendidikan dalam keluarga, karakter anak ini dibentuk apakah dia menjadi seseorang yang baik atau menjadi seseorang yang jahat. Keluarga berperan penting dalam pendidikan iman anak dan dalam menjalankan misi gereja. Permasalahannya pada zaman ini bahwa banyak anak yang menganggap rumahnya hanya untuk tempat tidur dan makan, sebab orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan anggota keluarga juga sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Hal ini membuat hubungan antara orang tua dan anak tidak baik karena tidak memiliki waktu untuk berkomunikasi dan anak merasa tidak diperhatikan karena komunikasi yang kurang. Hal ini membuat anak akhirnya mencari-cari kesenangannya sendiri, yaitu dengan lebih banyak bermain dengan teman-temannya dan juga bermain gadget. Selain itu juga, masalah dalam keluarga bisa timbul apabila orang tua ini tidak memberikan hal-hal yang baik, seperti orang tua bertengkar di depan anaknya. Dan dari situ juga anak-anak akhirnya berusaha mencari kebutuhan mereka, yaitu diperhatikan dan dikasihi yang mereka inginkan. Akhirnya menimbulkan pertanyaan bahwa komunikasi dalam keluarga saja kurang, apalagi pembicaraan mengenai iman dan Tuhan. Soal Tuhan dan iman bisa menjadi suatu hal yang tidak menarik bagi anak-anak, bukan lagi menjadi suatu prioritas bagi anak-anak. Dan orang tua seringkali menyerah ketika menghadapi situasi yang seperti ini. Namun tanpa mereka sadari bahwa hal ini juga dimulai karena tindakan orang tua yang tidak memberikan perhatian terhadap anak. Menurut dokumen Gravasimus Educationis artikel 1, tujuan pendidikan dalam arti yang sesungguhnya ialah mencapai pembentukan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya dan demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat, di mana ia sebagai manusia adalah anggotanya, dan bila sudah dewasa, ia akan mengambil bagian menunaikan tugas kewajiban di dalamnya. Secara singkatnya, pendidikan harus mengarah kepada pembentukan pribadi manusia secara utuh, baik dari segi fisik, moral, maupun intelektual, agar anak-anak menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam kehidupan kelak, sehingga dia juga dapat masuk dalam kerajaan surga. Tugas mendidik itu berakar dalam panggilan suami istri yang memiliki peran serta dalam karya penciptaan Allah. Orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama. Hal ini juga tercantum dalam dokumen Gravasimus Educationis artikel 3, KGK 1653 dan dokumen Familiaris Consortio artikel 36 yang berbunyi, karena orang tua menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, orang tua terikat kewajiban amat serius untuk mendidik anak-anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Dengan demikian, orang tua harus secara aktif mendidik anak-anak dan terlibat dalam proses pendidikan anak-anaknya itu. Orang tua sendiri juga harus mempraktekkan imannya dengan berusaha untuk hidup kudus dan terus menerapkan ajaran iman dalam kehidupan keluarga di rumah. Hal ini sangat penting karena dalam mengajarkan anak-anak bahwa iman itu tidak hanya diajarkan, tetapi juga untuk dilakukan dan diteruskan lagi di kemudian, terlebih jika anak-anak ini akan membentuk sebuah keluarga di kemudian hari. Orang tua berperan agar anak-anaknya tidak tumbuh tidak terkendali. Maka dengan hal demikian, orang tua harus menciptakan pola kehidupan di mana ketika dalam keluarga haruslah tercipta kebersamaan. Keluarga yang harmonis akan menghasilkan mutu pendidikan di dalam keluarga, bagaimana orang tua selalu membimbing pendalaman spiritualitas ketika semua anggota keluarga berkumpul. Nah, orang tua harus mempunyai perhatian kepada pengaruh media massa di dalam kehidupan anak-anaknya. Maka, waktu bersama keluarga adalah salah satu yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk meminta pendapat atau penyelesaian permasalahan ketika anak merasa bingung. Nah, dari orang tua itulah anak-anak belajar akan nilai-nilai esensial dan terpenting dalam hidup, yakni keadilan, menghormati martabat setiap manusia, terutama kepada mereka yang miskin dan membutuhkan bantuan. Hukum kasih, yakni mengasihi sesama secara total, mendidik seksualitas yang menjangkut keseluruhan pribadi manusia, baik tubuh, emosi maupun jiwa, mendidik tentang kemurnian, pendidikan moral yang menjamin anak-anak untuk bertanggung jawab. Hal demikian terdapat dalam dokumen Familiaris Consortio artikel 37
Nah, kepedulian orang tua terhadap anak membuat anak akan merasa bahwa dirinya adalah bagian terpenting dalam keluarganya. Dengan menciptakan suasana rumah yang penuh kasih dan menghormati kepada Tuhan dan sesama, pendidikan pribadi dan sosial yang menyeluruh bagi anak dapat ditumbuhkan. Hal demikian terdapat dalam dokumen Gravasium Education artikel 3. Nah, kasih orang tua adalah dasar dari pendidikan anak, sehingga kasih itu harus disertai dengan nilai-nilai kebaikan, melayani, tidak pilih kasih, setia, dan pengorbanan. Nah, hal demikian terdapat dalam artikel Familiaris Consortio artikel 36. Langkah sederhana yang dapat dilakukan ialah menjauhi meja digital untuk memulai komunikasi antara anggota keluarga terlebih saat berkumpul. Karena komunikasi antara anak dan orang tua adalah sangat penting, sebab tanpa komunikasi akan sangat sulit menciptakan suasana yang penuh kasih dalam keluarga. Menanam nilai-nilai dan kebajikan Kristiani seperti meminta maaf dan memaafkan, saling menghormati, saling memperhatikan, rela berkorban demi orang lain, dan mengakui kelebihan serta kekurangan setiap anggota keluarga. Orang tua sangat setia menanam iman serta memberikan keteladanan hidup beriman semenjak anak-anaknya masih kecil, dengan mengusahakan untuk melakukan doa bersama setiap hari, melakukan pengajaran iman dengan dikemas secara menarik, dan orang tua mengarahkan anak-anak untuk bergabung dalam gereja. Dengan demikian mencapai keluarga yang bahagia, karena setiap bagian keluarga mempunyai peran yang penting seperti yang Allah inginkan. Sekian video dari kami mengucapkan terima kasih. Bye-bye.